Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak buat tim lawyer saya. Saya minta aplaus dulu yang paling keren. Tim lawyer saya ketuanya Muhammad Isnur dari YLBHI. Ada banyak tim lawyer di sini. Ada Asfinawati, ada Nurholis Hidayat, Al Ghifari, banyak lagi teman-teman di sini. Ada Ayubi, ada tim asistensi lawyer-lawyer muda yang luar biasa. Ada Ayubi, ada juga Andri, dan juga banyak teman-teman lain dari kantor Amartya Law Office, lalu dari YLBHI, dari IM57, dan banyak dari Kontras, dari LBH Jakarta, LBH Masyarakat. Nanti kita keluarkan rilis yang paling lengkap soal siapa saja kantor dan lawyernya. Mereka lah adalah penegak hukum yang paling tinggi integritasnya hari ini di Indonesia. Mereka bekerja dengan pengetahuan, mereka bekerja dengan skill, mereka bekerja dengan dedikasi waktu dan tenaga yang luar biasa. Kalau boleh ada kemenangan-kemenangan untuk menunjukkan siapa lawyer terbaik di Indonesia, adalah mereka tim kuasa hukum saya yang dipimpin oleh Muhammad Isnur. Dan saya yakin dengan hati saya yang paling penuh. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih kepada tim lawyer saya. Yang kedua, saya pikir doa dari keluarga Fathia, keluarga saya, gak henti-hentinya dan luar biasa. Support dari teman-teman gerakan sosial, seperti yang teman-teman bisa lihat di luar, dari KASBI, Social Movement Institute, semua jaringan korban, aksi Kamisan dari seluruh kota, teman-teman anti korupsi. Menurut saya ini adalah gerakan sosial yang paling termanifestasi dengan sangat baik di ruang pengadilan. Ini yang kita sebut sebagai aktivisme pengadilan yang berpihak pada hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan juga masyarakat adat. Demikian dari saya, silakan Fathia. Terima kasih rekan-rekan media yang selama ini sudah 8 bulan juga udah konsisten dalam meliput sidang Fathia Haris. Dan di sini kita melihat bahwa kami diputus bebas ini bukanlah sebuah akhir dari perjalanan panjang demokrasi di Indonesia yang saya rasa ini harus tetap membutuhkan konsistensi. Dan saya juga mau berterima kasih kepada tim lawyer saya. Tanpa mereka kita tidak akan menang, tanpa dedikasi mereka, tanpa konsistensi mereka sehari-hari mereka tidak akan, mungkin kami nggak akan bisa bebas. Dan kedua, saya juga terima kasih sama Bang Haris yang selalu menguatkan saya selama ini. Tanpa kalau misalkan nggak berdua kayaknya saya nggak kuat gitu. Dan segala pelajaran yang saya dapat di dalam selama persidangan ini, dan juga kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh gerakan sosial yang ada di luar sekarang yang benar-benar sudah berjerih payah selalu bersolidaritas, dan saya harap solidaritas seperti itu tidak hanya berhenti di kami berdua, tetapi juga di banyak momen-momen lainnya untuk kemerdekaan, demokrasi, keadilan, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, dan juga anti korupsi. Dengan ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa memang semestinya hukum itu setara, dan juga kita semua sebagai masyarakat itu juga bisa membuktikan, dan kita bisa mengkritik, dan kita juga jangan menjadi seseorang yang tidak adil dengan tidak mengkritik. Jadi saya sekali lagi terima kasih kepada seluruh tim lawyer, kepada seluruh tim kampanye dari Kontras, Greenpeace, Trenasia, Bersihkan Indonesia, dan seluruh organisasi lainnya. Dan semoga perjuangan kita bisa terus berlanjut untuk demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia di Indonesia. Amin. Ya. Dari kami apresiasi kepada Haris dan Fathia yang sejak awal tidak mundur sedikit pun, menjaga integritasnya, menjaga kebebasan berpendapat, dan ini menjadi contoh kepada seluruh rakyat Indonesia, pada seluruh aktivis, mahasiswa, pelajar, jurnalis, dan lain-lainnya, untuk tidak takut berbicara, untuk tidak takut menyampaikan kritik dan pendapat, tidak takut menghadapi para penguasa yang kemudian dengan semena-mena melaporkan. Satu, itu apresiasi kepada Haris dan Fathia yang nggak ada mundur sedikit pun. Yang kedua, kami apresiasi kepada Majelis Hakim yang menerima semua pendapat kami dan dengan jelas, dengan sarih menyampaikan bahwa mereka yang sampaikanlah kebenaran, yang mereka sampaikan adalah fakta, yang mereka sampaikan adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dan itu juga bagian dari jaminan buat semua orang bahwa orang akan dilindungi oleh hukum. Walaupun saat ini kepolisian dan kejaksaan menuntut ya, tapi hakim pengadilan membebaskan. Itu pesan yang sangat jelas buat semua orang, jangan takut, jangan mundur, jangan kemudian berhenti untuk menyampaikan kritik. Yang ketiga, kepada seluruh tim advokat, tim penasihat hukum, atas kerja kerasnya, atas kemudian bergadangnya, berhari-hari menyusun pledoi dan lain-lain, setiap Senin ke sidang, ini adalah sebuah kerjasama yang luar biasa, dan kita akan
bertarung, kita akan mempertahankan setiap jengkal pendapat masyarakat di mana berada untuk tetap mereka berani. Demikian. Ya. Juga kepada teman-teman jurnalis yang setia meliput persidangan dan menjaga agar suara Haris dan Fathia itu sampai ke publik. Terima kasih atas dukungan teman-teman selama ini, kepada aparat kepolisian juga, petugas pengadilan dan juga yang ada di sekitar pengadilan. Terima kasih juga telah menjaga kita bersama. Ya, saya pikir kita perlu apresiasi yang luar biasa ke Bang Leksi. Mana Bang Leksi? Bang Leksi. Jakarta Nikus dan juga Om Dito. Mana Om Dito? Dito terdakwa 204. Tambahan, Rip? Ya, saya sedikit tambahan. Jadi apa yang disampaikan majelis hakim membuktikan ya putusan pengadilan hari ini bahwa apa yang kemudian diriset oleh kawan-kawan ya 9 organisasi dan disampaikan oleh Haris Azhar dan Fathia itu adalah fakta. Ada konflik kepentingan di sana dari seorang pejabat publik ya bernama Bapak Luhut Binsar Panjaitan, yang mana itu sudah dilaporkan oleh keduanya ke Polda Metro Jaya. Ya oleh karena itu mestinya ketika kita berharap, ketika kita ingin hukum itu setara, ya polisian harus menindaklanjuti laporan mereka. Saya kira itu penting. Dan yang kedua, yang terakhir dari saya, ya ada sedikit harapan ya terhadap demokrasi kita ketika putusan ini diambil, dan kita berharap Mahkamah Agung konsisten gitu ya, kalaupun nanti ada upaya hukum gitu ya. Dan meskipun demikian ya ada catatan bahwa hari ini ada Undang-Undang ITE, ada KUHP begitu ya yang masih mengancam kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Saya kira Terakhir, dari saya tambahan sedikit, tujuan awal penelitian, tujuan awal podcast adalah mendorong, membuka, dan kemudian membantu teman-teman Papua yang saat ini mereka mengalami kekerasan, pelanggaran HAM di mana-mana terus setiap hari. Maka tujuan awalnya kita terus mendorong, menemani, dan membantu teman-teman Papua yang sampai saat ini masih teranggar hak asasi manusianya. Dengan demikian, penuhi keadilan, penuhi hak asasi manusia, penuhi hak-hak warga adat Papua dan lain-lainnya. Terima kasih dari saya, dari kami. Selamat siang semuanya. Ya. Terima kasih.